Pernikahan tanpa cinta Ustadz Dingin. Bab 104. Umi dibawa sama orang-orang berpakaian putih. Naik mobil. Umar enggak bisa ikut. Umi nangis, Umar juga nangis. Isa membelalak. Hah? Maksudnya apa? Alia tercekat di tempat. Kata-kata Umar menusuk dadanya seperti kilat. Ia menoleh pada Ryan, mencari penjelasan. Ryan menatap balik, mata lelaki itu merah, jelas sekali bekas menangis semalam. Ia menunduk dalam-dalam, suaranya bergetar ketika berkata, "Maafkan aku, Alia, kabar yang kamu dengar itu benar. Najwa sekarang dirawat di rumah sakit jiwa." Alia terdiam. Rasanya dunia sekelilingnya berhenti berputar. Ia menatap Ryan, lalu Umar yang berusaha menahan tangis, kemudian kembali pada Ryan. Aku tidak percaya." Suara Alia lirih, hampir hilang ditelan bising anak-anak yang berlarian. "Najwa, yang dulu begitu keras padaku, bisa jatuh sejauh ini." Ryan menunduk lebih dalam. "Semua salahku. Aku gagal jadi suami, aku gagal jadi ayah, dan aku gagal menjaga rumah tangga." Suaranya pecah. Aku minta maaf, Alia. Atas semua sakit hati yang pernah kamu terima. Atas semua kata-kata kejam Najwa, dan atas sikapku juga. Aku berdosa padamu. 55. Air mata jatuh dari matanya. Tangisan itu nyata, tanpa bisa ditahan. Alia terperanjat. Selama ia mengenal Ryan, lelaki itu selalu tampak kuat, keras, bahkan kadang angkuh. Tapi kini, di hadapannya, ia menangis. Alia menarik napas panjang. Perasaannya campur aduk. Bagian dari dirinya masih mengingat jelas semua luka yang ia terima dulu. Bagaimana Najwa menuduhnya merebut kebahagiaan, bagaimana Ryan ikut menutup telinga dan tak pernah membelanya. Tapi kini, melihat Umar yang kehilangan senyum, melihat Ryan yang menangis di depan umum, hatinya luluh. "Aku sudah memaafkan kalian," ucap Alia akhirnya. Suaranya tenang, meski matanya ikut berkaca-kaca. "Aku sudah lama memaafkan Najwa. Aku juga tidak mendendam padamu, Mas Ryan. Aku hanya tidak menyangka, dia akan sampai di titik ini. Aku pikir, ia lebih kuat dariku." Ryan mendongak. Pandangan matanya penuh rasa bersalah, sekaligus sedikit lega. Terima kasih, Alia. Kata-katamu membuatku merasa masih ada harapan." Umar yang sejak tadi diam akhirnya tak bisa menahan lagi. Memeluk kaki ayahnya erat-erat dan menangis keras. "Abi, Umar mau Umi pulang. Umar mau Umi. Jangan tinggalin Umar." Ryan berjongkok, memeluk putranya erat-erat. "Sabar, Nak. Kita doakan sama-sama, ya. Biar Umi cepat sembuh." Isa berdiri di samping Alia, wajahnya bingung. Umar kenapa? Uminya sakit." Alia mengelus kepala putrinya lembut. "Iya, sayang. Uminya Umar sakit. Jadi Umar sedih. Kamu harus baik sama Umar, jangan nakal, ya." Isa mengangguk, lalu memeluk Umar kecil-kecil. "Jangan sedih, ya. Nanti Umi kamu sembuh kok. Kak." Suasana koridor yang tadinya ramai, kini terasa hening di sekitar mereka. Beberapa orang tua murid sempat melirik, beberapa berbisik-bisik. Namun Alia tidak peduli. Ia melihat Ryan masih menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan.
bahkan tidak tahu harus bagaimana, Alia, ucapnya terbata. Orang-orang mencibir, bilang aku tidak becus jadi suami. Murid-murid mulai menjauh. Sementara Umar, setiap malam menangis cari ibunya. Alia menahan napas, lalu berkata lirih, "Mas, kamu harus kuat. Kamu satu-satunya sandaran Umar sekarang. Jangan biarkan anak sekecil itu kehilangan arah hanya karena kamu ikut hancur." Ryan menatapnya, matanya basah. "Kamu masih bisa bicara sebaik itu padaku. Setelah semua yang kulakukan padamu dulu." Alia tersenyum tipis. Allah sudah memberi pelajaran pada kita semua dengan caranya masing-masing. Aku memilih memaafkan, karena aku juga ingin Allah memaafkanku. Ryan menunduk kembali, kedua tangannya menutupi wajah. "Aku malu, Alia. Aku benar-benar malu. Selama ini aku merasa diriku paling benar, paling teguh. Ternyata aku manusia paling hina. Najwa jatuh, aku ikut hancur, anakku menderita, dan aku bahkan tidak tahu apakah Allah masih mau mengampuniku." Alia menatapnya lama. "Allah selalu membuka pintu ampunan, Mas. Jangan biarkan rasa bersalah membuatmu jauh darinya. Kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan dengan amal. Umar butuh kamu. Najwa pun butuh doa dan kesabaranmu." Ryan meneteskan air mata lagi. Aku akan berusaha. Demi Umar. Demi Najwa juga, meski aku tak tahu apakah ia masih bisa kembali seperti dulu. 56. Percakapan itu berakhir dengan hening panjang. Hati Alia terasa berat. Ia tidak pernah membayangkan akan melihat Ryan menangis di depannya, memohon maaf dengan tulus. Dan ia tidak pernah menyangka, dirinya akan bisa menatap Ryan tanpa lagi menyimpan bara kebencian. Ketika bel sekolah berbunyi, Isa menarik tangan Alia masuk ke kelas. Umar dipeluk Ryan erat-erat sebelum lelaki itu mengantarnya pulang. Sebelum berpisah, Alia menatap Ryan sekali lagi. "Jaga Umar baik-baik, Mas. Jangan biarkan dia tumbuh dengan luka yang dalam. Luka anak lebih sulit sembuh daripada luka orang dewasa." Ryan mengangguk, matanya masih basah. "Aku janji." Terima kasih, Alia." Lalu mereka berpisah, membawa hati masing-masing yang masih bergetar hebat oleh pertemuan singkat itu. Pagi itu, langit kota tampak cerah. Awan tipis berarak pelan, seolah ikut memberi restu atas sebuah peristiwa penting yang akan digelar. Di salah satu masjid megah di pusat kota, karpet merah baru saja digelar. Lampu-lampu kristal berkilauan, menambah kesan sakral pada ruangan yang sudah harum dengan wangi bunga melati dan mawar putih. Haikal berdiri di depan cermin kamar kecil masjid, mematut dirinya. Jas hitam sederhana melekat di tubuh tegapnya, dipadukan dengan peci putih dan sorban kecil di pundaknya. Wajahnya tampak berbeda dari biasanya, lebih berseri, lebih bercahaya. Ada gugup yang ia rasakan, tapi ada pula rasa syukur yang membuncah. Dari belakang, Fahri menepuk pundaknya. "Sudah siap, adikku?" Haikal menoleh, tersenyum kecil. "Entahlah, Mas. Rasanya jantungku mau copot. Tapi aku yakin, ini keputusan terbaik dalam hidupku." Fahri menatap adiknya dengan bangga. "Alhamdulillah. Aku senang akhirnya kamu bisa melangkah sejauh ini. Mira gadis yang baik. Insya Allah, rumah tanggamu akan penuh berkah." Alia menyusul masuk sambil menggandeng Isa.
Bocah mungil itu langsung bersorak kegirangan. Om Haikal ganteng banget. Mirip pangeran di film kartun. Serunya polos. Semua orang di ruangan itu tertawa. Wajah Haikal memerah, tapi ia tak bisa menahan tawanya. Ia meraih Isa, mengangkatnya tinggi, lalu mendekap keponakannya Rat-Rat. Wah, Isa jadi penggemar Om sekarang, iya. Godanya. Isa mengangguk mantap. Iya. Isa juga mau punya baju hitam kayak Om. Alia ikut tersenyum melihat kedekatan itu. Isa, nanti kalau sudah besar, boleh. Sekarang cukup jadi saksi kecil di acara Om dulu. Satu persatu tamu mulai berdatangan. Dari pihak Mira, keluarganya hadir dengan pakaian serba putih, sederhana tapi anggun. Mira sendiri sudah berada di ruang khusus perempuan, ditemani ibu dan saudara-saudaranya. Dres putih panjang yang ia kenakan membuatnya tampak seperti bidadari. Hijab lembut yang menutupi kepalanya menambah kesan teduh. Mira menatap cermin di depannya, masih tak percaya. Benarkah aku akan menikah hari ini? Benarkah aku akan menjadi istri seorang pria yang baru kukenal beberapa bulan? Hatinya bergetar. Tapi setiap kali ragu datang, ia mengingat kata-kata alias sahabatnya yang meyakinkan bahwa Haikal adalah lelaki baik, lelaki yang bisa ia percayai. Sementara itu, dari pihak pesantren Al-Hikmah, beberapa ustaz dan ustazah turut hadir. Mereka ingin menyaksikan bagaimana salah satu ustazah di pesantren itu akhirnya melangkah ke jenjang pernikahan. Tak lama kemudian, Ryan datang bersama ayahnya, Ustadz Asmi, dan ibunya, Bu Marwah. Suasana hening sejenak ketika mereka masuk. Banyak mata memandang, sebagian dengan iba, sebagian lagi dengan rasa ingin. 57. Tahu. Semua orang tahu, Najwa tidak hadir. Najwa kini berada di rumah sakit jiwa, dan kehadiran Ryan tanpa istrinya menjadi pemandangan yang syarat makna. Ryan menunduk sopan, lalu menyalami beberapa ustaz yang ditemuinya. Wajahnya lelah, tapi ada keteguhan yang ia paksakan. Di dalam hatinya, ia tak bisa menolak rasa getir yang muncul. Seandainya dulu aku bijak, seandainya Najwa tidak keras kepala, mungkin aku yang duduk di posisi Haikal sekarang. Suasana akad. Imam masjid sudah duduk di depan meja akad. Hadirin mulai merapat, memenuhi saf-saf depan. Suara lantunan ayat suci Al-Quran menggema, menenangkan hati siapapun yang hadir. Haikal duduk bersila, berhadapan dengan wali dari pihak Mira. Wajahnya tegang, tangannya dingin, tapi matanya mantap. Fahri duduk di sampingnya, siap menjadi saksi. Alia dan Isa duduk di barisan perempuan, ikut menatap dari jauh. Mira belum muncul, sesuai adat. Ia menunggu di balik tirai, mendengarkan setiap kalimat yang akan menentukan masa depannya. Imam membuka acara dengan doa, lalu berkata, "Saudara Haikal, apakah engkau sudah siap untuk melangsungkan akad nikah?" Haikal menarik napas panjang, lalu mengangguk. "Insya Allah, saya siap." Suara wali Mira terdengar bergetar ketika mengucapkan ijab kabul. Dan dengan satu tarikan napas penuh keyakinan, Haikal menjawab, "Aku terima nikahnya Mira binti Abdullah dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 10 gram dibayar tunai." Hening sejenak. Lalu saksi serentak berkata, "Sah."
Masjid bergemuruh dengan ucapan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haikal menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Isa yang duduk di samping Alia langsung berdiri. Umi, Om Haikal sah jadi suami. Isa mau kasih kado pelukan nanti. Katanya keras-keras hingga semua orang tertawa. Haikal tersenyum di balik air matanya. Anak kecil itu memang tahu cara mencairkan suasana. Mira akhirnya keluar dari ruangannya, berjalan perlahan menuju Haikal. Dres putihnya berkibar anggun, wajahnya merona malu. Haikal berdiri, menatapnya tak berkedip. Ya Allah, betapa cantiknya wanita ini. Terima kasih engkau mempertemukanku dengannya. Ketika mereka duduk berdampingan, Haikal menyeka air matanya, lalu berkata lirih, aku masih tak percaya, aku benar-benar sudah jadi suamimu, Mira. Mira menunduk, senyumnya malu-malu. Aku juga masih nggak percaya. Tapi aku percaya ini jalan Allah. Semoga kita bisa saling menjaga ya Mas. Di sudut masjid, Ryan menatap pemandangan itu dengan hati bergetar. Matanya panas, tapi ia menahan air mata. Ayahnya, Ustadz Azmi, menepuk bahunya. Lihatlah, nak. Inilah yang seharusnya kamu teladani. Haikal memilih jalan lurus, menjaga marwahnya. Semoga ini jadi pelajaran untukmu. Ryan mengangguk pelan. Iya, Abi, aku menyesal sekali tidak bisa menjaga Najwa dengan baik, sampai hari ini dia nggak bisa bersama kita sekarang. 58. Bu Marwah yang duduk di sampingnya menahan air mata. Di balik kebahagiaan orang lain, hatinya tetap pilu mengingat menantunya, Najwa, yang kini terbaring di rumah sakit. Tapi ia berusaha tegar. Setelah akad selesai, acara berlanjut dengan doa bersama. Tak ada resepsi mewah, sesuai keinginan Mira. Hanya hidangan sederhana berupa nasi kebuli, sate ayam, dan beberapa kue tradisional. Tapi suasananya hangat, penuh kekeluargaan. Haikal dan Mira duduk berdampingan, menerima ucapan selamat dari tamu-tamu. Fahri dan Alia membantu mengatur jalannya acara, sementara Isa tak berhenti menggoda Om kesayangannya. Om Haikal, sekarang Om nggak boleh nakal, ya. Harus sayang sama Tante Mira. Katanya dengan wajah serius. Haikal tertawa, menengangguk. Iya, Pangeran. Om janji akan jadi suami yang baik. Mira ikut tersenyum, matanya berkaca-kaca melihat kehangatan keluarga baru yang ia masuki. Ketika semua tamu pulang, Haikal duduk di beranda rumah orang tuanya, menatap langit malam bersama Mira. Bintang bertaburan, seolah memberi restu. Mira, terima kasih sudah mau menerima aku, katanya lirih. Mira menoleh, matanya teduh. Aku juga terima kasih, Mas Haikal. Aku sempat ragu, tapi aku percaya dengan jalan ini. Semoga kita bisa sama-sama belajar, ya. Haikal menggenggam tangan istrinya erat-erat. Insya Allah. Di tempat lain, Alia dan Fahri pulang dengan hati lega. Mereka merasa seperti menyaksikan lembaran baru yang indah. Sementara Ryan, meski pulang dengan dada sesak, membawa tekad baru untuk memperbaiki hidupnya, meski jalannya tidak akan mudah. 59. Hanya beberapa hari setelah akad nikah yang sederhana namun penuh makna, Haikal mengajak Mira melakukan sesuatu yang sejak lama ia impikan, berangkat umrah bersama.
Keputusan itu sempat membuat Mira terkejut. Ia belum membayangkan bahwa sebagai pasangan baru, langkah pertama yang akan mereka tempuh adalah perjalanan spiritual ke Tanah Suci. Tapi justru itulah yang membuat hatinya semakin yakin bahwa Haikal adalah pilihan tepat. Pesawat yang mereka tumpangi mendarat mulus di Jeddah, lalu mereka melanjutkan perjalanan ke Mekah. Dari kejauhan, ketika menara-menara Masjidil Haram mulai tampak, mata Mira langsung berkaca-kaca. Subhanallah, ini pertama kalinya aku melihat Ka'bah secara langsung, bisiknya lirih. Haikal menggenggam tangannya, lembut namun erat. Alhamdulillah, kita sampai di rumah Allah sebagai pasangan suami istri. Semoga perjalanan ini jadi doa pembuka kehidupan rumah tangga kita. Mira menoleh, menatap suaminya dengan mata berbinar. Ia merasa seperti sedang bermimpi bagaimana mungkin ia, yang dulu hanya seorang gadis biasa, kini duduk di samping lelaki yang begitu tulus dan penuh perhatian. Sesampainya di Masjidil Haram, Haikal dan Mira bersama rombongan langsung menuju area tawaf. Begitu mata Mira menangkap bangunan hitam nan agung itu, tubuhnya gemetar. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ya Allah, terima kasih telah memanggil hamba-Mu yang penuh dosa ini, doanya dalam hati. Haikal berdiri di sampingnya, ikut menundukkan kepala. Saya, ayo kita berdoa sama-sama. Mintalah apapun yang kamu inginkan. Insya Allah, Allah Maha mendengar. Di sela-sela tawaf, Haikal sesekali melindungi Mira dari desakan jamaah lain. Ia menahan pundaknya, menyingkirkan orang-orang yang terlalu dekat, memastikan istrinya tetap aman. Sikap kecil itu membuat hati Mira meleleh. Dia tidak hanya membimbingku sebagai suami, tapi juga melindungiku dengan sepenuh hati. Setelah selesai tawaf dan sa'i, keduanya duduk di pelataran masjid, menatap Ka'bah dari kejauhan. Mira, ucap Haikal lirih, aku tidak minta banyak dalam hidup ini. Cukup aku bisa menjadi imam yang baik bagi kamu, bisa membimbing kamu menuju surga. Mira menunduk, menangis haru. Aku yang seharusnya berterima kasih, aku tidak menyangka Allah menghadiahkan kamu dalam hidupku. Semoga aku bisa menjadi istri yang taat. Haikal menyeka air matanya dengan lembut. Insya Allah, kita bisa. Bersama-sama ya sayang. Setelah menyelesaikan rangkaian umrah, Haikal dan Mira tidak langsung pulang ke tanah air. Mereka melanjutkan perjalanan bulan madu ke beberapa kota Islam yang indah dan penuh sejarah, Madinah, Istanbul, hingga Granada. Di Madinah, mereka berziarah ke makam Rasulullah SAW. Mira tak henti-hentinya merasakan keteduhan kota itu. Di Istanbul, mereka berdua berfoto di depan Hagia Sophia dan berjalan berdua menyusuri jalanan berbatu yang penuh lampu-lampu klasik. Lihat, Mira. Kota ini seolah menyimpan ribuan cerita cinta dalam sejarahnya, kata Haikal sambil menggandeng istrinya. Mira terkekeh kecil. Tapi yang paling indah tetap cerita kita berdua, kan? Haikal tertawa, matanya berbinar. Ia kemudian membeli setangkai mawar putih dari pedagang jalanan, lalu menyelipkannya ke tangan Mira. Untuk istriku yang paling cantik,
Kamu seperti bidadari yang diturunkan. 60. Tuhan untukku. Mira menunduk.